Halo guys, jadi di sini tuh buahnya seperti ini. Untuk yang bagian sini tuh udah dipanen, ini udah dipanen, and then ini ada lagi yang belum dipanen, dan ini udah ada bunganya. Tapi di sebelah sini tuh juga udah mulai persiapan untuk bunga ini bakal bunga atau buah. Dan ternyata fun fact-nya, untuk tanaman ini tuh panennya setiap hari guys, seperti yang kemarin udah pernah dijelasin sama Mas Iki. Halo guys, kembali lagi bersama aku Leli. Hari ini aku bakal kunjungan ke kebun okra. Di sini aku bakal tanya-tanya tentang gimana prosedurnya, gimana cara tanamnya, berapa harganya, serta kenapa beliau memilih tanaman ini. Dan setelah itu aku bakal kasih tunjuk kalian gimana suasana panen hari ini. So jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kalian boleh tanya di kolom komentar. Bye bye. 2000 years later. Baik Mas, sekarang kita bakalan lanjut tentang bagaimana proses untuk bermitra serta persyaratan apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita atau untuk bermitra dengan penyedia bibit serta pengepul dari hasil panen ini. Ya, ini untuk jenis tanaman ini memang untuk sejauh ini, untuk saat ini di masyarakat kita di Indonesia itu paling baik, paling bagus. Itu kalau bukan untuk konsumsi sendiri ya, itu lewat mitra kalau untuk dijual. Karena pertama masyarakat kita belum terbiasa dengan konsumsi seperti ini, artinya konsumsi ini belum besar. Dan tanaman ini itu panennya setiap hari. Jadi kalau konsumsinya belum besar tapi produksinya besar ya repot, agak repot. Makanya yang paling baik itu lewat mitra. Yang mana mitranya itu nanti penjualannya untuk diekspor ke luar negeri. Nah, kami ini juga lewat mitra. Untuk proses lewat mitranya itu ya karena kenalan ya. Karena kenal gitu, bapak kenal, terus ditawari gimana kalau nanam ini, terus nanti sistemnya gini. Nah, yang dipanen itu ukuran segini, terus harganya sekian, pokoknya diterangkan semuanya itu, detailnya itu diterangkan semuanya. Terus ya pertimbangan bapak, pertimbangan kami, ya sudah dengan pertimbangan tadi ya sudah kami setuju untuk ikut mitra dan bibit dari pemitra dan yang ngambil juga pemitra itu. Ya, untuk sejauh ini ya untuk persyaratan khusus ya belum, nggak ada kelihatannya. Cuma ya kelihatannya ini masyarakat kita itu ya mungkin belum banyak yang tahu, atau mungkin belum terlalu tertarik, atau mungkin hasilnya sebenarnya nggak terlalu besar. Cuma pertimbangan kami kan tadi, pertimbangan faktor-faktor alam, faktor-faktor biaya tadi. Ya mungkin kalau tanpa mempertimbangkan faktor yang tadi mungkin ya sama seperti tanaman yang lain. Makanya mungkin masyarakat belum banyak yang tertarik untuk menanam ini. Jadi sebenarnya untuk mitranya itu nggak ada syarat khusus sebenarnya. Yang penting tahu, kenal sama yang memberikan kemitraan, yang pengepulnya, terus nanti ngomong-ngomong. Ya kalau memang setujui ya tinggal tanam gitu saja, nggak ada persyaratan khusus. Terus lahannya sekian, nggak harus gimana, enggak. Oke, terima kasih Mas untuk penjelasannya. Iya, tadi kan sempet tanya sama Ibu, untuk ukuran yang lebih dari 14 cm itu udah nggak laku atau dikasih makan sapi. Kalau untuk persyaratan mitra, ini tuh mulai panennya itu di ukuran berapa sampai maksimal berapa dan kenapa Mas? Iya, ini Mbak. Untuk ya ini kan untuk konsumsi. Iya. Konsumsi dan untuk konsumsi luar negeri. Untuk sementara yang lewat mitra itu kan itu konsumsi luar negeri. Jadi ada ukuran-ukuran khusus yang diterima, mulai dari
tidak kurang dari 5 cm sampai maksimal tidak lebih dari 14 atau 15 cm. Yaitu ada grade-grade-nya mulai 6 itu ya, mulai 5, 6 sampai 7 atau berapa. Nah, itu masuk grade A, terus yang di atasnya grade B, terus yang sampai maksimal 14 itu grade C. Dan yang di atas itu nggak diterima karena ya kalau sudah sepanjang itu pasti ini kulitnya keras ya, kulitnya keras, dan untuk dikonsumsi itu ya nggak bisa, maksudnya nggak bisa itu ya nggak enak, kulitnya sudah keras. Ini kan untuk semacam lalapan. Untuk ekspornya ke luar negerinya kalau boleh tahu ke negara mana, Mas? Ya itu kurang tahu ya, kurang tahu pasti yang PT eksportir itu ekspornya ke daerah mana saja. Tapi yang pasti konsumsinya ini sekitar ya mungkin Jepang, itu Korea. Itu yang saya lihat ya, yang saya lihat informasinya itu yang banyak konsumsi ini ya masyarakat itu yang cenderung lebih tahu, karena sebenarnya tanaman ini juga cukup bagus untuk kesehatan kandungannya.